warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, perkenalkan, nama saya Selina Pratiwi dengan NPM 1901-010067, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas C semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 6 materi mengenai fikih munakahat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah fikih munakahat. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai materi konsep peminangan dan kafa'ah dalam Islam. Meminang itu ada cara dan syaratnya agar dalam proses peminangan berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian telah dijelaskan bahwa adanya larangan berbuat zina dan berbuat dosa sebelum melakukan peminangan. Karena pada zaman sekarang itu banyak sekali orang yang menggunakan media sosial untuk chattingan atau teleponan sebelum adanya ikatan yang halal. Dan demikian maka perlunya kita memahami terkait peminangan dan kafa'ah di dalam Islam agar halal dengan cara yang benar. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua mengenai syarat dan rukun pernikahan. Menikah itu memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama suami, istri, wali, 2 orang saksi, dan sigot yang terdiri dari ijab dan qabul. Masing-masing dari kelima rukun ini memiliki beberapa syarat yang juga harus dipenuhi. Yang pertama tadi mengenai suami. Jadi seorang suami itu setidaknya harus memenuhi 6 syarat, yaitu yang pertama tidak dalam keadaan ihram, baik haji, umroh ataupun keduanya. Kemudian selanjutnya yaitu kehendak sendiri. Kemudian jelas orangnya. Kemudian calon suami itu mengetahui nama calon bapaknya. Kemudian harus jelas kelaki-lakiannya. Tidak sah seseorang yang menikah itu yang memiliki 2 kelamin. Tidak ada hubungan, dan yang terakhir itu tidak ada hubungan mahram antara calon suami dan calon istri. Kemudian syarat istri yaitu tidak dalam keadaan ihram baik haji ataupun umroh ataupun keduanya. Kemudian ditentukan secara jelas sosoknya. Kemudian calon istri tidak dalam keadaan menjadi istri orang lain, atau kemudian yang terakhir itu jelas keperempuannya. Kemudian syarat dari wali. Jadi yang pertama itu kehendaknya sendiri, kemudian merdeka, laki-laki, baligh dan berakal, tidak fasih, tidak pikun atau lemah akalnya sehingga tidak bisa menggunakan nalarnya, tidak dalam keadaan ihram dan beragama Islam. Kemudian syarat dari saksi itu sama dengan seorang wali, namun ada tambahan bahwasannya saksi itu disyaratkan harus bisa berbicara, mendengar, dan melihat. Saksi juga bukan orang yang seharusnya menjadi wali. Yang terakhir syarat ijab qabul. Secara garis besar itu ada 2, yaitu dengan syarat sama dengan syarat ijab qabul jual beli dan menggunakan kata-kata yang tegas. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai akad nikah dalam Islam. Dalam akad pernikahan itu ada hal-hal yang perlu dipahami agar akad pernikahan itu berjalan dengan baik. Pada dasarnya dalam pernikahan itu harus dimulai dengan hal yang baik. Jangan pernah memulai pernikahan dengan hal yang haram, hal yang dosa, hal yang kemaksiatan seperti hamil duluan dan sebagainya. Hal tersebut merupakan pelanggaran di dalam agama. Kemudian menikah tanpa wali itu tidak sah apabila tidak ada ayahnya yang bisa dengan wali hakim. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa menikah tanpa izin wali juga akan batal pernikahannya. Jika sudah janda mempunyai anak, anaknya itu laki-laki dan sudah balik, maka bisa menjadi walinya. Menikah tidak diketahui walinya, maka pernikahannya batal, kecuali walinya dalam keadaan kafir. Fungsi wali itu
adalah sebagai pendukung dan pembela ibu. Selanjutnya di dalam pernikahan itu harus ada mahar. Mahar itu apa? Yaitu harta yang diberikan dari laki-laki untuk sahnya sebuah pernikahan. Kemudian di dalam pernikahan itu harus ada 2 saksi yang terpercaya dari kaum laki-laki. Yang terakhir adalah diiklankan, artinya yaitu undang orang yang sering interaksi dengan kita agar tidak dianggap zina. Makin banyak orang yang tahu, maka itu makin lebih baik. Kemudian materi yang keempat yaitu mengenai wali dan saksi dalam pernikahan. Syarat wali itu diantaranya adalah sudah balik, laki-laki, merdeka, agamanya sama, dan dapat menilai pantas tidaknya dan baik tidaknya itu bisa dilihat. Namun para ulama tidak mensyaratkan bahwa yang menjadi wali itu orang-orang yang soleh. Jadi ayah yang tidak sholat atau tukang judi atau lain sebagainya, apabila ia mengasihi putrinya untuk menikah, tidak apa-apa, boleh saja ayah tersebut menikahkan anaknya. Kemudian materi yang kelima yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar pernikahan itu boleh dibayarkan tunai dan juga boleh dibayarkan secara bertahap atau tidak tunai. Ibnu Qudamah mengatakan mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda. Boleh juga sebagian disegerakan dan sebagian ditunda. Karena mahar termasuk bayaran dalam akad muwadah atau imbal balik, sehingga boleh disegerakan atau boleh ditunda seperti harga, dikatakan oleh Al-Mughni. Kemudian ketika masyarakat menikah dengan mahar yang tertunda sementara waktunya panjang dan kadang lupa, maka mereka menulis mahar yang tertunda itu. Bukti tertulis itu menjadi dasar mahar terutang dan bahwa wanita ini adalah istrinya, dikatakan oleh Majmu' Fatawa. Semua kembali kepada kesepakatan. Imam Ibnu Baz menjelaskan teknik pembayaran mahar. Permasalahan ini kembali kepada kesepakatan suami istri atau kesepakatan suami dan wali wanita. Ketika mereka sepakat dalam hal tertentu, tidak masalah seperti menyegerakan mahar atau menundanya. Semua itu longgar berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin harus mengikuti kesepakatan mereka. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Yang terakhir yaitu mengenai materi poligami. Terkait poligami itu harus ada tujuannya. Mengenai poligami ini jangan dijadikan bahan untuk bangga-banggaan dan bermain-main. Poligami itu belum tentu sunnah bagi Anda dan bagi siapapun. Kembali kepada hukum menikahnya dulu. Menikah dengan satu wanita saja ada hukumnya mahram, wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Pada dasarnya Nabi menikah dengan banyak wanita itu karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi pria yang ingin berpoligami maka wajib mereka adil. Adil dalam hal zahir, dalam artian adil dalam memberi rezeki, senyum, nafkah, dan lain sebagainya. Begitupun kepada seseorang anak. Sebagai orang tua juga harus adil kepada anaknya, yaitu yang dikatakan tadi adil zahir. Namun seorang anak tidak boleh menuntut keadilan kepada orang tua. Nah, mungkin itu saja keenam materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.